Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fang Yuan. Gunung Qingmao yang dulunya hidup telah berubah menjadi dunia es dan salju. Perubahan seperti itu telah lama menarik perhatian dan penyelidikan pasukan terdekat. Dalam beberapa bulan ini, berita tentang Gunung Qingmao yang dihancurkan secara bertahap menyebar jauh. Saya tidak berani mengingatnya, setiap kali saya memikirkannya, rasanya sangat menyakitkan. Fang Yuan duduk, wajahnya penuh kesedihan. Pelayan, bawa anggurnya. Melihat Fang Yuan tidak mau berbicara, pemimpin klan Bai tidak mengejar masalah ini, tetapi memerintahkan para pelayannya untuk membawa 2 tong anggur. Bai Ningbing acuh tak acuh, dia tidak pernah minum anggur, hanya air. Fang Yuan segera membuka segelnya, menelan dan minum seteguk saat air matanya jatuh sekali lagi. Pemimpin klan Bai tercengang, "Junior, mengapa kamu menangis lagi? Anggur klan Anda memabukkan, tetapi itu membuat saya teringat anggur bambu hijau kami dan hari-hari ketika saya minum di Gunung Qingmao." Fang Yuan menyeka air matanya saat dia berkata. Desahan para tetua klan menjadi lebih keras, dan banyak yang mulai menghibur Fang Yuan. Pertemuan Fang Yuan menyebabkan mereka merasakan resonansi. Bagaimanapun, mata air roh klan Bai mulai mengering, dan jika mereka tidak dapat menemukan mata air roh baru, keadaan menyedihkan klan Gu Yue akan menjadi masa depan klan Bai mereka. Pemimpin klan Bai menghiburnya sekali lagi, baru kemudian Fang Yuan berhenti menangis. Siapa yang tidak akan merasakan sakit ketika rumah mereka hancur? Saya bisa memahami perasaan Junior. Tapi selama orang tetap ada harapan. Junior, jangan bersedih. Saya percaya bahwa dalam beberapa hari, Anda akan dipersatukan kembali dengan anggota klan Anda. Bai Mosing menyelidiki. Fang Yuan bertindak seolah-olah dia tidak menyadarinya, menyeka air matanya dan menjawab dengan santai, "Ya, seharusnya dalam beberapa hari." Mendengar jawaban ini, Bai Mosing dan pemimpin klan Bai saling melirik. Setelah jamuan makan, pemimpin klan Bai memanggil Bai Mosing dan memasuki diskusi rahasia. Pemimpin klan, situasinya buruk. Desa Gu Yue hancur, mengapa orang-orang yang tersisa ini datang ke Gunung Baigu? Kemungkinan mereka ingin merebut wilayah ini, haruskah kita menyerang dulu? Bai Mosing khawatir. Hehehe, pemimpin wanita klan Bai malah tertawa ringan. Bai Mosing bingung, mengapa pemimpin klan tertawa. Pemimpin klan wanita menyipitkan mata dan menjelaskan, "Jangan gegabah Penatua Mosing, situasi ini memiliki anugerah dan kutukan. Selama kami beroperasi dengan baik, kami dapat menghemat banyak tenaga." Bai Mosing mulai merenungkan kata-kata pemimpin klan itu dalam-dalam. Itu benar, mata air roh klan Bai mengering setelah bertahun-tahun digunakan. Mereka perlu menemukan mata air roh baru sesegera mungkin, dan kali ini mereka mencari mata air yang cocok di Gunung Baigu di bawah perlindungan perburuan. Kelompok utama klan Bai baru saja tiba dan belum dapat menemukan apa-apa. Tetapi jika sisa-sisa klan Gu Yue datang ke Gunung Baigu, mereka harus mengetahui beberapa intel. Bahkan bisa disimpulkan bahwa klan Gu Yue pasti menyimpan informasi tentang mata air roh itu. Pemimpin klan Bai melihat ekspresi Bai Mosing berubah dan melanjutkan, "Sepertinya kamu mengerti. Sebenarnya, setiap gunung besar adalah kumpulan esensi purba, dan dengan demikian mata air roh akan ada di sana. Tetapi untuk menemukan lokasi spesifik mata air roh, tidak mudah dan membutuhkan banyak tenaga dan sumber daya. Ada klan Fang, Liao, dan Fan Di. Sekitar klan Bai kami, mereka semua adalah klan kuat dengan kekuatan yang sama. Jika masalah tentang mata air roh klan Bai kami yang mengering, mereka akan memanfaatkan situasi dan menyerang kelemahan kami, jadi kami memutuskan sebelumnya bahwa kami harus diam-diam menemukan lokasi mata air roh dengan kedok kompetisi berburu. Tetapi dengan melakukan ini, kami sangat dibatasi dan harus mengeluarkan tenaga dan sumber daya yang lebih besar untuk mencari mata air roh." Pemimpin klan Bai penuh dengan kekhawatiran, tetapi tidak bisa mengungkapkan ketidakberdayaannya. Bai Mosing melanjutkan, "Jadi, pemimpin klan ingin mendapatkan informasi tentang mata air roh dari klan Gu Yue." "Itu benar." Pemimpin klan Bai mengangguk, matanya bersinar terang, pemimpin dan tetua klan Gu Yue tidak akan mudah dihadapi,
tetapi dengan kedua anak muda itu dalam kendali kita. Ini adalah kesempatan berkah. Bai Mosing mengerutkan kening, tapi, saya melihat bahwa keduanya tidak bodoh. Gadis itu jelas salah satu tipe keras kepala yang berkemauan besi, sementara anak muda itu, meskipun lemah, tidak terpengaruh dalam situasi berbahaya, tenang di semua pertemuan. Pertama kali kami bertemu, bahkan ketika dia dikelilingi oleh kami, dia tidak menunjukkan sedikit pun kepanikan. Tidak akan mudah jika kita ingin mereka membocorkan informasi. Pemimpin klan Bai terkekeh, jika dia tidak memiliki ketenangan seperti itu, bagaimana dia bisa menjadi tuan muda klan? Kedua tuan muda ini sangat luar biasa, tetapi jika tidak, saya akan meragukan identitas mereka. Bai Mosing melanjutkan, jadi, Anda harus berpikir dua kali pemimpin klan. Jika kita menginterogasi mereka dengan paksa, mereka mungkin tidak tunduk kepada kita. Dengan jejak yang mereka tinggalkan, klan Gu Yue akan segera tiba. Ini adalah tipe orang putus asa tanpa kehilangan apa-apa, kecuali nyawa mereka. Pemimpin klan Bai melambaikan tangannya, itu tidak perlu khawatir, tetua klan, saya punya rencana. Aduh, yang tua ini akan mendengarkan. Pemimpin klan Bai mengatakannya dengan lembut sementara mata tua Bai Mosing terus menjadi lebih cerah. Setelah pemimpin klan Bai selesai, Bai Mosing tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, ini adalah rencana yang bagus. Saya melihat bahwa Gu Yue Fang Zheng sangat terikat dengan klannya, dia bahkan menangis 2 kali untuk klannya di perjamuan. Bagaimanapun juga, dia adalah seorang anak muda, pemimpin klan, rencana yang Anda buat ini seperti meletakkan madu di depan beruang muda atau meletakkan wortel di depan kelinci muda. Tidak akan ada masalah membuatnya ketagihan. Fang Yuan membuka sudut penutup tenda. Saat itu sudah malam, tetapi kam sementara klan Bai sudah cukup terang. Tenda-tenda ditempatkan dengan sempurna, dengan rak besi dan obor di setiap jarak tertentu, dan berpatroli kelompok Master Gu sepanjang malam. Tuan muda Fang Zheng, ada apa? Fang Yuan baru saja membuka penutupnya, dan kedua penjaga di pintu segera berjalan. Fang Yuan bersendawa anggur, saya minum banyak anggur di perjamuan, apakah ada tempat yang bisa saya buang air? Tuan muda, tepat di sini. Kamu adalah tamu kami yang terhormat. Pemimpin klan telah mengatur tempat khusus untukmu, tidak lebih dari 30 langkah jauhnya. Salah satu penjaga segera berkata, beri aku arah, aku tidak suka orang di dekatku saat buang air kecil. Fang Yuan menolak, saya tidak berani melanggar tuan muda, toilet kayu ada di sana. Penjaga itu menunjuk ke arahnya, membungkuk dan pergi. Fang Yuan sampai ke toilet kayu, dan setelah buang air kecil, dia berpura-pura mengantuk dan berjalan ke arah yang berlawanan. Dia bahkan belum 20 langkah keluar ketika beberapa Gu Master yang berpatroli datang, tamu yang terhormat, itu arah yang salah, tendamu ada di sana. Begitukah? Saya ingat, itu ada di sana. Fang Yuan bersendawa, tamu yang terhormat, tolong lewat sini. Master Gu Klan Bai tersenyum munafik, dengan nada kuat. Fang Yuan dibawa kembali ke tenda lagi. Di tenda, lampu dinyalakan. Ada 2 tempat tidur di sisi timur dan barat di tenda. Bai Ningbing sedang duduk di tempat tidurnya dan berkultivasi, menggunakan esensi purba untuk memelihara bukaannya. Mendengar Fang Yuan masuk, dia membuka matanya, bertanya dengan tatapannya. Fang Yuan meliriknya, sebelum jatuh di tempat tidur, Ningbing, tidur lebih awal. Anda kelelahan beberapa hari ini. Jangan khawatir, kami akan bergabung dengan anggota klan kami dalam beberapa hari. Kata-katanya tidak jelas di akhir, dan akhirnya dia menutup matanya, mendengkur, jelas tertidur. Murid Bai Ningbing menyusut. Dia tahu Fang Yuan sedang bertindak, dengan sengaja mengatakan itu sebagai tindakan pencegahan terhadap cacing Gu tipe pengawasan. Dia keluar lebih awal untuk buang air kecil, tetapi kembali lebih awal yang berarti area itu diamankan dengan ketat dan tidak mungkin bagi mereka untuk melarikan diri dengan tenang dalam gelap. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Meskipun dia berada di tahap puncak peringkat 3, cacing Gu-nya tidak optimal, menyebabkan kekuatan pertarungannya tidak mencukupi. Saat berada di camp ini, pemimpin klan Bai berada di peringkat 4, dan ada 5 hingga 6 tetua klan, dan banyak Master Gu peringkat 2. Menjadi daging di talenan seseorang. Itulah situasi saat ini. Meskipun klan Bai adalah faksi yang benar, orang mati demi keberuntungan dan burung mati untuk makanan,
begitu manfaatnya melebihi risiko, mereka pasti akan melakukan pembunuhan secara rahasia. Bai Ningbing tahu cacing gu yang dimiliki Fang Yuan semuanya sangat langka. Teratai harta karun esensi surgawi, tengkorak darah gu, sekali terbuka, pasti akan menarik keserakahan Master Gu Klan Bai. Alasan mereka belum bertindak adalah karena Fang Yuan menggunakan ancaman dari anggota klan Gu Yue yang tidak ada untuk sementara berbohong kepada mereka. Beberapa hari kemudian, ketika mereka tidak melihat anggota klan Gu Yue tiba, mereka akan curiga. Pada saat itu, Fang Yuan dan dia akan berada di tempat yang sulit. Bagaimana saya bisa keluar dari kesulitan ini? Bai Ningbing mengerutkan kening, menatap Fang Yuan. Fang Yuan sudah berbalik, punggungnya menghadapnya, dan dia sepertinya benar-benar tidur karena suara napasnya yang santai. Kamu pasti santai. Bai Ningbing mendengus, merasa cemas dan tidak berdaya di dalam hatinya. Keesokan harinya, itu adalah hari yang cerah dan cerah. Ada 3 ketukan drum keras yang menandakan pemimpin klan Bai memanggil anggota klan. Kompetisi berburu tahunan klan Bai kami dimulai dari hari ini dan akan berlanjut selama 7 hari ke depan. Inilah saatnya bagi Anda untuk menunjukkan kekuatan Anda. Menurut aturan kami, mereka yang mendapatkan peringkat yang layak akan diberi hadiah besar. Selanjutnya, jangan ragu untuk menunjukkan semua keberanian dan kekuatan Anda. Pemimpin klan Bai melambaikan tangannya, dan gerbang desa terbuka. Para Gu Master sangat ingin memulai kompetisi, bergegas keluar dengan tidak sabar. Tidak lama kemudian, mereka memasuki hutan dari posisi masing-masing, menghilang ke hutan belantara. Perkemahan yang ramai menjadi lebih luas dan kosong. Junior Fang Zheng, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Pemimpin klan Bai berbalik, bertanya pada Fang Yuan sambil tersenyum. Fang Yuan menangkupkan tinjunya, terima kasih pemimpin klan atas keramahannya. Tadi malam saya tertidur segera setelah berbaring, dan sudah pagi ketika saya bangun. Hahaha, pemimpin klan Bai tersenyum, menepuk bahu Fang Yuan, memberikan perasaan yang baik dan penuh kasih sayang. Apakah junior ingin mengikuti kompetisi berburu klan kita? Mari kita lihat keberanian anggota klan Gu Yue. Fang Yuan menunjukkan ekspresi yang sulit, menolak, saya malu. Junior terluka parah belum lama ini, dan kultivasi saya jatuh dari peringkat 3. Untungnya saya diselamatkan oleh klan, tetapi sekarang saya hanya memiliki 1 kultivasi tahap menengah. Bahkan tanpa Fang Yuan menyebutkannya, aura peringkat 1-nya jelas di mata. Jangan khawatir junior. Sebagai tamu klan kami yang terhormat, Anda pasti akan diperlakukan dengan baik. Bagaimana dengan ini, selama junior bisa berburu beruang hitam dewasa, peninggalan tembaga hijau Gu ini akan menjadi hadiahmu. Pemimpin klan Bai bertepuk tangan, dan seorang Master Gu di sampingnya membuka telapak tangannya, saat Gu berbentuk bola bundar seukuran jari muncul. Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya, tetapi menunjukkan ekspresi yang sungguh-sungguh, kalau begitu junior ini akan menerima undangan itu. Melolong, di hutan, seekor beruang hitam montok sebesar 2 meter berdiri di atas kedua kakinya. Itu menggeram ke arah Fang Yuan dan Bai Ningbing, tetapi keduanya acuh tak acuh, menyebabkan beruang hitam itu menjadi marah. Itu mendarat merangkak dan menerkam ke arah kedua anak muda itu. Jangan tertipu oleh penampilan kikuk beruang. Kecepatan berlarinya sebenarnya sangat cepat, 2 kali kecepatan manusia biasa. Melihat beruang hitam mendekati 50 langkah darinya, bibir Fang Yuan melengkung menjadi senyuman seolah-olah dia telah mencapai targetnya. Bam! Dengan ledakan keras, tanah dikirim terbang. Beruang hitam itu berteriak menyedihkan, kemajuannya berhenti seolah-olah telah menderita pukulan di kepala. Dikuasai oleh kemarahan karena menderita serangan yang tidak masuk akal, dengan cepat berubah ke arah lain dan bergegas menuju Fang Yuan sekali lagi. Tetapi setelah hanya melangkah keluar selama 10 langkah, tanah meledak lagi. Melolong, dada beruang hitam itu berantakan berdarah, matanya memerah saat amarahnya mencapai titik kritis, bergegas ke depan sekali lagi. Bagaimanapun juga, binatang buas, kurang kecerdasan. Fang Yuan menghela nafas saat dia mundur. Beruang hitam itu mengejar tanpa henti, tetapi akan ada ledakan setiap beberapa langkah yang diambilnya. Setelah bergegas beberapa lusin langkah lagi, tubuh beruang hitam itu penuh dengan luka tanpa bulunya yang utuh. Ia terlatih tatih karena keempat anggota tubuhnya lumpuh, tidak ada lagi ketakutan sebelumnya. Kemarahannya telah mereda, dan naluri untuk bertahan hidup dimulai.
Meskipun Fang Yuan berdiri tidak lebih dari 20 langkah jauhnya, ia memilih untuk mundur. Tapi Fang Yuan sudah mengantisipasi jalur mundurnya, dan menggali lubang yang dalam di jalan, mengubur setidaknya 5 gu kentang guntur hangus di sana. Boom! Dengan ledakan keras, pertempuran berakhir. Pada saat yang sama, di tenda, gumpalan asap melayang di udara. Dalam asap, gambar melintas, saat mereka menggambarkan proses pertempuran Fang Yuan secara real-time. Penatua Mo Xing, bagaimana menurutmu? Pemimpin klan Bai berbicara setelah pertempuran berakhir. Hanya dia dan Bai Mo Xing yang berada di dalam tenda. Jika saya tidak salah, tuan muda klan Gu Yue ini menggunakan gu kentang guntur hangus. Gu ini adalah tipe yang dapat dibuang, menyerap energi dari tanah untuk tumbuh, dan meledak setelah terkena getaran. Di antara cacing gu peringkat 2, ia memiliki kekuatan menyerang yang kuat tetapi gu ini sangat melemah di Gunung Baigu. Gunung Baigu tidak memiliki tanah, dan bahkan bebatuan gunung terbuat dari tulang, gu kentang guntur hangus tidak dapat ditanam. Bai Mo Xing terus mengevaluasi. Pemimpin klan Bai menggelengkan kepalanya, kamu menganalisis dengan baik, tapi bukan itu intinya. Apakah kamu tidak menyadarinya, Fang Zheng? Melakukan segalanya sendiri, mulai dari mengubur gu kentang guntur hangus hingga akhir pertempuran. Dia memiliki pengawal peringkat 3 tetapi memilih untuk menggunakan peringkat 2 kentang guntur gu sendiri melalui proses yang membosankan. Setiap kali dia mengubur benih, dia harus menggunakan batu purba untuk memulihkan esensi purbanya, tetapi dia bersikeras melakukannya sendiri. Apa yang dikatakan itu? Mata Bai Mo Xing bersinar, saya mengerti, Fang Zheng ini adalah orang yang jujur, bukan salah satu dari mereka yang suka merencanakan dan meluncur. Dia setuju untuk mengikuti kompetisi berburu, jadi tidak peduli seberapa sulitnya, dia tidak akan menggunakan kekuatan luar untuk menipu. Karakter licik dan melewatkan memiliki kemauan yang lemah, sedangkan karakter yang lurus gigih. Jika kita ingin mengetahui lokasi roh yang muncul dari kedua orang ini, cara terbaik adalah melakukannya secara tidak langsung, dengan menggunakan kecerdasan kita. Hehe, kepercayaan diri saya pada rencana tadi malam meningkat lagi. Pemimpin klan Bai tersenyum. Untungnya saya bisa mencapai tujuan saya. Setelah setengah dupa dibakar, Fang Yuan meletakkan kulit beruang robek di depan pemimpin klan Bai. Hehehe, dalam waktu sesingkat itu, Junior berhasil membunuh beruang hitam dewasa, seperti yang diharapkan dari tuan muda klan Gu Yue. Wajah pemimpin klan Bai menunjukkan sedikit keterkejutan, yang segera berubah menjadi senyuman. Junior mungkin juga kembali beristirahat, relik tembaga hijau Gu akan segera dikirim. Terima kasih pemimpin klan, Junior ini akan pergi. Fang Yuan dan Bai Ningbing keluar dari tenda tengah dan kembali ke tenda mereka. Segera setelah itu, seorang Master Gu membawa Gu relik tembaga hijau. Fang Yuan mengambilnya, dan segera menggunakannya di tempat, meningkatkan kultivasinya dari tahap tengah ke atas. Alam kecil Gu Master mudah ditembus dan hanya masalah usaha dan waktu. Alam besar, bagaimanapun, membutuhkan bakat untuk terobosan. Relik Gu, Stone Aperture Gu bersama dengan banyak cacing Gu lainnya dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan oleh Gu Master untuk meningkatkan kultivasi mereka. Adapun peringkat 1 tahap atas, itu masih peringkat 1. Pertumbuhan kecil ini tidak dapat mengubah atau mempengaruhi situasi sama sekali. Pada malam hari, pemimpin klan Bai menyelenggarakan perjamuan lagi, mengundang Fang dan Bai. Tradisi klan Bai adalah mengadakan perjamuan setiap hari selama kompetisi berburu. Perjamuan api unggun besar diadakan di area terbuka. Adapun perjamuan kecil di tenda tengah, hanya beberapa peserta peringkat pertama yang akan diundang. Tetapi karena Fang dan Bai memiliki identitas yang berbeda, mereka masih tetap di kursi tamu. Ayo, izinkan aku memperkenalkan kepada bintang baru klan kita yang sedang naik daun. Kalian anak-anak muda harus berinteraksi satu sama lain. Selama jamuan makan, Bai Mo Xing memulai percakapan. Ada 4 anak muda di tenda, 2 laki-laki dan 2 perempuan, semuanya adalah Master Gu peringkat 3. Salah satu pria itu adalah keponakan Bai Mo Xing, Bai Mo Ting, dia memiliki tubuh ramping dan menduduki peringkat ketiga dalam perburuan hari ini. Di antara kedua gadis itu, satu bernama Bai Chao Shuai yang terlihat sangat ceroboh, tetapi berada di peringkat keempat. Yang lainnya bernama Bai Lian, dia memiliki kulit putih dan alis tebal yang memberinya aura segar, dia adalah gadis tercantik di klan Bai.
Kedua gadis itu duduk berhadapan satu sama lain, membentuk kontras yang mencolok. Bai Zanlai menyapa kedua tamu terhormat itu. Seorang Gu Master laki-laki muda mengambil inisiatif dan mencuri kata-kata itu dari mulut Bai Mosing. Dia berotot dan sopan santunnya mengandung arogansi bersama dengan niat bertempur yang kuat. Melihat Fang dan Bai, dia pertama-tama berhenti di Fang Yuan sebelum menunjukkan senyum jijik. Selanjutnya tatapannya tertuju pada Bai Ningbing. Bai Ningbing seperti peri salju dengan rambut perak dan mata birunya, melampaui Bai Lian dalam hal kecantikan. Lebih penting lagi, dia berada di tahap puncak peringkat 3, menarik perhatian Bai Zanlai. Dia mendengus, sepertinya klan Gu Yuemu memiliki wanita yang kuat dan pria yang lemah. Bai Ningbing seperti balok es, tidak menunjukkan reaksi. Ekspresi Fang Yuan berubah dingin dan sedikit jelek. Pemimpin klan Bai menyela, ini adalah ahli pemuda nomor 1 di klan kami, junior jangan salahkan dia atas kata-katanya yang tidak peduli. Tentu saja tidak. Fang Yuan menggerakkan bibirnya, menghadap pemimpin klan Bai, saudara Zanlai adalah naga di antara manusia, saya sangat kagum. Nada suaranya kompleks, dan ekspresinya ditampilkan dengan sempurna, beberapa toleransi karena berada di bawah atap orang lain, ketidakberdayaan kultivasinya sendiri yang lemah dan beberapa kebanggaan marah dari seorang anak muda. Bahkan Bai Ningbing terkejut. Bai Zanlai mendengus, sementara Fang Yuan tertawa dingin di dalam hatinya. Dia tahu situasi klan Bai, tetapi klan Bai tidak tahu kartu trufnya yang sebenarnya. Situasinya mungkin tampak mengerikan baginya, tetapi dia memiliki pemahaman yang kuat tentang keuntungan yang dia miliki, informasi. Bagaimana memanfaatkan keuntungan ini dengan baik, itulah kunci untuk keluar dari kesulitan kita. Peninggalan tembaga hijau Gu adalah pertanda baik, menunjukkan bahwa klan Bai khawatir tentang sisa-sisa klan Gu Yue yang tidak ada. Mereka tidak ingin melakukannya dengan paksa, melainkan menipu dan memanipulasi kita. Apakah Bai Zanlai ini bidak catur berikutnya? Sekarang setelah saya memikirkannya, nadanya sebelumnya terlalu kuat. Jika dia benar-benar langkah klan Bai selanjutnya, akan ada beberapa masalah. Aku mungkin juga memberikan pegangan aku kepada mereka, dan mengekspos kelemahanku. Jika dia mengizinkan klan Bai memasang jebakan dengan santai ini, Fang Yuan tidak diragukan lagi akan jatuh ke dalam situasi yang lebih pasif. Sebaliknya, dia mungkin juga memberi orang lain pegangan pada dirinya sendiri, dan mengekspos beberapa kelemahan palsu, untuk mendapatkan inisiatif. Berpikir begitu, tatapan Fang Yuan menyapu tenda, taktik muncul di benaknya yang licik. Dia memandang Bai Lian, di seberangnya. Setelah menatap sebentar, Bai Lian sepertinya memperhatikan tatapannya, tetapi Fang Yuan menoleh, sepertinya mengamati sesuatu yang lain. Saat perjamuan berlanjut, Fang Yuan mengintip Bai Lian dari waktu ke waktu, tetapi menghindari kontak mata dengannya. Ketika perjamuan hampir selesai, Fang Yuan mengintip lebih sering. Situasi ini dengan mudah diperhatikan oleh pemimpin klan Bai, dan beberapa tetua klan. Para tetua klan menunjukkan kegelisahan di mata mereka. Adalah hal yang umum bagi kaum muda untuk tergila-gila. Bai Lian adalah kecantikan klan Bai, wajar baginya untuk menarik perhatian tuan muda klan Gu Yue. Setelah perjamuan selesai, Bai Mosing dengan bersemangat pergi menemui pemimpin klan, apakah Anda melihat apa yang terjadi selama perjamuan? Pemimpin klan Bai tersenyum, biarkan aku merencanakan sedikit lagi. Malam berlalu tanpa suara. Selama hari kedua kompetisi berburu, pemimpin klan Bai memanggil Fang Yuan lagi, menyuruhnya berburu badak kula tanah. Fang Yuan memerankan kembali metode yang sama, menggunakan gu kentang guntur hangus dan meledakkan badak tanduk tanah, mengembalikan tanduknya. Pemimpin klan Bai memujinya dan menghadiahinya dengan gu panas pembersihan. Clearing heat gu seperti fosil cacing lapis baja, dengan tekstur batu giok setengah transparan. Dia merasakan udara dingin berlalu kepadanya ketika dia memegangnya di tangannya. Gu ini adalah gu penyembuhan peringkat 2, digunakan untuk menyembuhkan racun. Fang Yuan akhirnya memperbaiki kelemahan terbesarnya setelah mendapatkan gu ini. Selama perjamuan api unggun malam itu, ini putra dan putri saya, Bai Seng, Bai Hua, berdiri dan bersulang untuk saudara ini. Kata pemimpin klan Bai. Sepasang kembar berdiri, mengangkat cangkir mereka seperti orang dewasa, berkata bersama, Bai Seng, Bai Hua, bersulang untuk tuan muda Gu Yue.
Mereka membungkuk sedikit dengan ekspresi serius, menunjukkan pendidikan mereka yang baik. Tidak ada tanda-tanda kekanak-kanakan. Fang Yuan sedikit tertegun dan mengukur sepasang saudara kandung ini dengan penuh perhatian. Menurut kehidupan sebelumnya, kedua anak ini akan menjadi bintang kembar benar yang terkenal, ketenaran mereka akan bertahan lama. Keduanya berkultivasi ke peringkat 5 dan memperluas desa klan Bai ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat yang sama, mereka adalah pewaris warisan Gunung Baigu, dan Bai Seng bahkan akhirnya menjadi pemimpin klan Bai. Dalam sebuah klan, posisi pemimpin klan biasanya diwarisi oleh anak-anak pemimpin klan itu sendiri. Tetapi untuk desa Guyue, di mana pemimpin klan tidak memiliki anak, mereka akan memilih anak muda yang luar biasa dari keturunan garis keturunan murni mereka. Orang-orang memiliki proses pertumbuhan. Bai Seng dan Bai Hua mungkin menjadi pahlawan besar di masa depan, tetapi sekarang mereka masih terlalu muda, bahkan belum menjadi siswa. Fang Yuan mengalihkan pandangannya dan berkonsentrasi pada Bai Lian lagi. Perjamuan berlanjut. Selama periode tersebut, Fang Yuan terus mengintip Bai Lian. Saat Bai Zanlai terus menemukan masalah, nadanya lebih angkuh dari sebelumnya. Keponakan Bai Mosing, Bai Moting, malah mengintip Bai Ningbing. Pada hari ketiga, pemimpin klan Bai memanggil Fang Yuan lagi dan memberinya banyak batu purba atas nama berburu. Selama perjamuan, selain mencuri pandangan pada Bai Lian, Fang Yuan berinisiatif untuk bersulang kepada pemimpin klan Bai dengan ekspresi tulus dan berterima kasih. Pemimpin klan Bai tidak berbicara tetapi dalam hati sangat puas. Malam ini, Bai Lian mengunjungi Fang Yuan atas kemauannya sendiri. Temannya telah diracuni dan membersihkan panas Gu akan sangat efektif untuk itu. Namun, membersihkan panas Gu jarang terjadi, jadi dia datang ke Fang Yuan untuk meminjamnya. Tidak tahan lagi ya, Fang Yuan mencibir dalam hati sambil meminjamkan panas pembersihan Gu tanpa keberatan. Bai Lian sepertinya sangat berterima kasih untuk ini. Fang Yuan kemudian berinisiatif untuk mengobrol dengannya dengan antusias, keduanya mulai menjadi lebih dekat dan hubungan mereka dengan cepat membaik. Hari kelima, di perjamuan. Pemimpin klan Bai tiba-tiba bertanya, "Junior, apakah klan Gu Yuemu berpikir untuk menetap di Gunung Baigu?" Fang Yuan segera berdiri, dia mencoba untuk tampak tenang, tetapi tidak bisa menyembunyikan kepanikan di matanya. Gunung Baigu terletak dekat dengan desa Bai, kami bisa mengatakannya wilayah klan Anda yang terhormat. Bagaimana kita bisa berani merambahnya? Pemimpin klan Bai tersenyum dalam hati, dia menjadi lebih yakin bahwa tujuan klan Gu Yue adalah Gunung Baigu. Namun, dia dengan munafik berkata, "Junior mungkin tidak sepenuhnya menyadari situasi yang rumit di sini. Tekanan pada klan Bai kami sangat besar, alangkah baiknya jika klan Gu Yue bisa tinggal di sini di Gunung Baigu sebagai sekutu klan kami." Fang Yuan segera menyangkal. Bai Mosing juga membujuk. Fang Yuan sepertinya tersentuh, tetapi dia tidak menyerah. Setelah jamuan makan, Bai Lian juga datang untuk membicarakannya secara tidak langsung. Ekspresi Fang Yuan menjadi rumit, tetapi dia masih tidak mengakuinya. Anak ini, mulutnya sangat kencang. Setelah perjamuan, di tenda, Bai Mosing mengertakkan gigi dan menghela nafas. Ini adalah sikap tuan muda dari sebuah klan, saya tidak terkejut. Kami hanya harus meningkatkan panas. Tatapan pemimpin klan Bai termenung. Keesokan harinya, fajar, Fang Yuan masih tidur, ketika dia terbangun oleh suara pertengkaran dari luar tenda. Dia berjalan keluar tenda untuk melihat-lihat, hanya untuk melihat Bai Zanlai dengan agresif menarik tangan Bai Lian. "Bai Zanlai, aku sudah memberitahumu berkali-kali untuk berhenti menggangguku. Cinta tidak bisa dipaksakan." Bai Lian mengayunkan tangan Bai Zanlai dan berkata dengan ekspresi sedingin es, "Aku masih punya sesuatu yang harus dilakukan, pergilah. Kompetisi berburu hari ini akan segera dimulai, hal apa yang harus kamu lakukan? Atau apakah kamu akan mencari dari desa Gu Yue itu?" Bai Zanlai meraung dengan marah. "Katakan apapun yang kamu inginkan. Tuan muda Fang Zeng sangat baik dan bahkan meminjamkan panas pembersihan Gu ketika saya memintanya. Jika bukan karena bantuannya, bisakah Bai Seng Jing pulih begitu cepat? Lian tidak bisakah kamu berpikiran sederhana? Membersihkan panas Gu, cara saya melihatnya dia hanya berpikir untuk berhubungan intim dengan Anda. Jangan bilang kamu tidak merasakan pandangannya." Bai Zanlai berkata dengan cemas.
Bai Lian melotot, Bai Zanlai, sudah cukup. Ah, Tuan Muda Fang Zeng. Saat keduanya bertengkar, mereka melihat Fang Yuan yang berdiri di luar tenda. Fang Yuan tampak sedikit malu dan tatapannya menunjukkan kekhawatiran saat dia berkata kepada Bai Lian, jadi itu Nyonya Bai Lian. Silakan masuk jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kamu nak. Bai Zanlai menjadi marah dan sepertinya akan menemukan masalah bagi Fang Yuan, tetapi dihentikan oleh Bai Lian di tengah jalan. Bai Zanlai, menurutmu apa yang kamu lakukan? Apa kamu gila? Ini adalah tamu terhormat klan kita. Tamu yang terhormat, dia tidak lebih dari anjing liar. Bai Zanlai meludahi dengan jijik saat dia menunjuk ke arah Fang Yuan, nak, jika kamu punya nyali maka mari kita mengadakan kontes yang nyata. Yang kalah harus berhenti mengganggu Lian Er. Aku hanya peringkat 1 sedangkan kamu peringkat 3 dan kamu memiliki keberanian untuk mengatakan ini. Mungkinkah klan Bai Agung tidak memiliki keadilan? Ekspresi Fang Yuan berubah jelek. Di dunia ini, tidak pernah ada keadilan, hanya ada yang kuat dan lemah. Kamu pengecut jika kamu tidak berani bersaing. Jadi ternyata klan Gu Yue menghasilkan pengecut, hahaha. Bai Zanlai melemparkan kepalanya ke belakang dan tertawa, suara itu menarik banyak orang. Apa yang terjadi? Bai Mosing bergegas saat ini. Bai Lian menjelaskan segalanya kepadanya, Bai Mosing segera mengkritik Bai Zanlai, berhentilah bermain-main, kamu benar-benar berani bersikap kasar kepada tamu yang terhormat. Bai Zanlai mengangkat kepalanya, dia tidak berani menerima tantanganku, dia bukan seorang pejuang. Karena dia bukan seorang pejuang, mengapa aku harus bersikap sopan padanya? Anda, Bai Mosing menatap dengan marah. Bai Lian berkata, siapapun yang menerima tantangan seperti itu akan menjadi idiot. Kultivasi Tuan Muda Fang Zeng telah jatuh karena cedera. Jika dia berada di kondisi puncaknya, Anda mungkin bukan lawannya. Seorang wanita muda mengatakan hal-hal seperti itu terhadap Fang Yuan, jika Fang Zeng benar-benar ada di sini, hatinya akan benar-benar dipenuhi dengan penghargaan. Fang Yuan, bagaimanapun, mencibir penampilan yang bagus. Aku akan bersaing denganmu menggantikan Tuan Muda Fang Zeng. Bai Lian melanjutkan. Bai Zanlai tersentak marah, mengapa kamu menjunjung tinggi untuknya, selain atas dasar apa kamu mewakilinya? Dia hanya seorang pengecut. Tanpa tulang belakang, aku sendiri yang bisa memenangkan 10 darinya. Aku tidak akan bersaing denganmu. Nak, jika kamu punya nyali maka berdirilah. Bahkan tidak mengatakan apa-apa, apakah kamu masih laki-laki? Jika kamu ingin bersaing, maka mari kita bersaing, siapa yang takut pada siapa? Fang Yuan sepertinya telah didorong oleh ucapan itu, saat dia menegakkan lehernya dan berkata dengan impulsif. Tuan Penatua, apakah Anda mendengarnya? Dia setuju. Bai Zanlai segera berteriak dengan gembira di sekujur wajahnya. Bai Mosing mengerutkan alisnya, seseorang harus selalu cukup berani untuk menerima tantangan. Junior Fang Zeng, kami semua melihat keberanian Anda, tetapi Anda adalah tamu terhormat klan kami, bagaimana kami akan menjelaskan kepada klan Gu Yue jika ada kecelakaan? Dan kultivasi Anda tidak pada level yang sama, jadi tantangannya kehilangan keadilannya. Tuan Tetua benar, Junior tidak berpikir. Fang Yuan sengaja ragu-ragu. Melihat Fang Yuan tampaknya akan mundur, Bai Zanlai dan Bai Lian dengan cepat berkomunikasi dengan tatapan mereka. Bai Zanlai terus berbicara, memprovokasi kemarahan Fang Yuan dan memacunya. Bai Lian menggigit bibirnya, sebelum berjalan di depan Fang Yuan. Dia membuka matanya yang besar dan berbicara dengan lembut, Tuan Muda Fang Zeng, jika saya berani meminta bantuan. Oh, permintaan apa? Saya sangat berharap Tuan Muda akan menerima tantangan ini dan membantu saya menyingkirkan kegigihan Bai Zanlai. Saya benar-benar tidak tahan dengan pelecehannya, kata Bai Lian dengan mata berlinang air mata. Seorang gadis muda memohon kepada anak laki-laki seperti ini, untuk mengusir pengejar yang jahat. Apalagi jika anak laki-laki ini juga memiliki perasaan yang baik terhadap gadis muda ini. Katakan padaku, anak laki-laki mana yang bisa menolak? Setelah itu, Fang Yuan segera menepuk dadanya dan setuju, jangan khawatir Lady Bai Lian, urusanmu adalah urusanku, aku akan memberikan segalanya. Fang Yuan berhenti sebelum berbicara dengan ragu-ragu, hanya saja kultivasi saya lebih lemah darinya saat ini. Untuk berjaga-jaga jika aku kalah. Tolong tenang Tuan Muda, saya sudah punya rencana.
Senyum Bai Lian seperti bunga bakung yang mekar. Dia berbalik dan berkata kepada Bai Mosing, Tuan Tetua, Tuan Muda Fang Zeng mungkin telah menyetujui kontes, tetapi jika kita benar-benar melanjutkan duel, kita mungkin melukai harmoni kita dan itu juga tidak adil. Saya punya proposal, kompetisi berburu sedang berlangsung saat ini, bagaimana kalau kita mengambil kesempatan ini untuk membagi mereka menjadi 5 orang dan bersaing dengan prestasi berburu? Ya, ini proposal yang bagus. Bai Mosing merasakan janggutnya dan sedikit mengangguk, oke, kamu akan memilih timmu sendiri. Tapi agar adil, tingkat kultivasi tim Anda harus proporsional. Bai Zanlai mendengus kesal. Iya, Bai Lian segera membungkuk bahagia. Setelah 1 jam, kedua belah pihak berangkat. Di pihak Fang Yuan, ada peringkat 3 Bai Ningbing, Bai Lian dan 2 Master Gu wanita lainnya dengan usia yang sama dengan Bai Lian, keduanya semuanya memiliki kultivasi peringkat 2. Di antara mereka adalah Bai Sengjing yang sangat berterima kasih kepada Fang Yuan. Dialah yang diracuni dan telah disembuhkan oleh panas pembersihan Fang Yuan Gu. Kelompok itu harmonis, dan meskipun Fang Yuan memiliki kultivasi terendah, dia adalah inti dari kelompok tersebut. Tuan Muda, Anda tidak perlu khawatir, kami sudah mendapatkan informasi terperinci tentang lokasi mangsa yang lebih berharga. Kamu hanya perlu mengikuti kami. Bai Sengjing bertanggung jawab untuk kepanduan, dan dia cukup lincah. Kelompok itu mengikutinya, dan benar saja, mereka mampu membunuh banyak mangsa unik. Fang Yuan tidak perlu mengerahkan diri, dan semuanya terasa seperti dia pergi bertamasya daripada berburu. Tuan Muda Fang Zeng, saya mendengar orang lain mengatakan klan Gu Yue Anda bermigrasi ke Gunung Baigu, apakah itu benar? Bai Sengjing sepertinya bertanya dengan santai ketika mereka kembali dari perburuan mereka yang bermanfaat. Pembicaraan itu semua tidak berdasar. Fang Yuan tersenyum. Tuan Muda, Anda lembut dan halus, pria yang jujur, jauh lebih baik daripada Bai Zanlai itu. Sai, jika kamu bisa tinggal di Gunung Baigu maka kita bisa bertemu lebih sering di masa depan. Bai Sengjing melanjutkan. Fang Yuan tertawa dan diam-diam melirik Bai Lian yang berjalan di sampingnya. Bai Lian tampak khawatir, menetap dan mendirikan desa bukanlah hal yang mudah. Kondisi yang paling penting adalah menemukan mata air roh. Namun, energi purba di sekitar mata air roh sangat padat, jadi pasti akan ada kawanan binatang buas atau cacing liar yang tangguh tinggal di dekatnya. Untuk mendirikan desa, kelompok eksplorasi pertama harus melalui pertempuran sengit, baik membunuh kawanan binatang buas atau cacing liar. Proses ini pasti akan disertai dengan pertumpahan darah dan pengorbanan. Setelah mengatakan itu, dia memandang Fang Yuan, sebenarnya, ada banyak tulang Gu yang tinggal di Gunung Baigu. Gu tulang ini memiliki fisik yang tangguh dan sulit dihadapi. Juga tidak ada tanah di Gunung Baigu, tanahnya semuanya terbuat dari tulang dan batu. Bukan tidak mungkin untuk mendirikan desa dan bertahan hidup di gunung ini, tetapi harga yang harus dibayar sangat tinggi. Oh, begitukah? Senyum Fang Yuan mengandung sedikit keengganan dan tatapannya sepertinya mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam. Kemudian, dia berpura-pura bertindak acuh tak acuh, bertanya, saya cukup tertarik dengan Gunung Baigu. Bai Lian, klan Anda bisa dikatakan setengah pemiliknya, bisakah Anda memberitahu saya bahaya apa yang ada di gunung ini? Bai Lian tersenyum, kalau begitu tolong dengarkan, Tuan Muda. Dia berbicara secara berlebihan sambil diam-diam mengaktifkan Gu akumulasi kecemasan di dalam lubangnya. Gu ini bekerja dengan tenang seperti angin musim semi dan diam-diam akan memengaruhi semua orang dalam 10 langkah darinya. Itu memperburuk pikiran orang dan meningkatkan kekhawatiran mereka. Ekspresi tersenyum Fang Yuan berangsur-angsur memudar, dan kekhawatiran di matanya menjadi lebih terlihat. Tuan Muda Fang Zeng tidak perlu khawatir, kita pasti akan menang melawan Bai Zanlai kali ini. Bai Sengjing sengaja meredakan kekhawatiran Fang Yuan. Fang Yuan mengangguk dan setelah menjawab beberapa kalimat, dia tampak linglung. Setelah itu, dia terus mengajukan banyak pertanyaan. Mereka semua tentang Gunung Baigu, terutama tentang area tertentu di belakang gunung. Bai Lian dengan sabar menjawab semua pertanyaannya. Adegan ini diputar secara real-time di kamp. Ikan telah mengambil umpan. Pemimpin klan Bai menunjukkan senyum puas, belakang gunung. Dia mulai melihat peta di atas meja. Setelah waktu yang singkat, pemimpin klan Bai mengalihkan pandangannya dari peta, menyerah.
Gunung Baigu sangat besar, meskipun jangkauannya terbatas pada gunung belakang, masih jauh untuk menentukan lokasi yang tepat. Anak Gu Yue itu, dia waspada terhadap klan Bai kita dan tidak akan menanyakan arahnya secara langsung. Tampaknya untuk mengetahui lokasi mata air roh, kita harus bersemangat. Pemimpin klan Bai mengertakkan gigi, mengevaluasi. Setelah mereka mendapatkan lokasi mata air roh, klan Bai akan melakukan penyelidikan menyeluruh. Tetapi jika kelompok binatang di sekitar mata air roh tidak banyak, dan harga untuk membunuh mereka tidak besar, saya akan menyerang secara langsung. Bagaimanapun, kami memiliki inisiatif untuk bertindak terlebih dahulu. Tetapi jika binatang buas dan cacing Gu di sekitarnya terlalu banyak, kami akan memberikan dukungan dan memperkuat klan Gu Yue, membuat mereka menanggung beban serangan, sementara kami menunggu kesempatan untuk menuai hasil setelahnya. Jika kita melakukan ini dengan baik, kita bahkan mungkin menyerap sisa-sisa klan Gu Yue. Hehehe, memikirkan rencana besar itu, pemimpin klan Bai tertawa terbahak-bahak. Dia tidak tahu sekarang, bahwa apa yang disebut sisa-sisa Gu Yue hanyalah kebohongan besar yang gemuk. Faktanya, Fang Yuan memperoleh informasi yang lebih berharga dari Bai Lian. Warisan yang benar ada di gunung belakang Gunung Baigu, Fang Yuan tidak memalsukan informasinya. Namun, ada banyak binatang tulang di gunung belakang, dan bahkan lebih banyak cacing Gu yang mendominasi daerah itu, akan sulit dan penuh rintangan untuk mengklaim daerah tersebut sebagai wilayah klan. Dia tahu dari kata-kata Bai Lian, bahwa ada beberapa berlebihan, mengandalkan pengalaman 500 tahunnya, dia menyaring bagian-bagian yang dibesar-besarkan, dan memperoleh satu kebenaran, jika dia dan Bai Ningbing bekerja sama, untuk sampai ke tanah warisan, itu akan memakan waktu setidaknya setengah tahun. Situasi di Gunung Baigu tidak seperti hutan. Ada sejumlah besar kelompok binatang buas, dan banyak binatang buas dan cacing Gu berbahaya mengintai. Banyak area yang perlu dihindari dan beberapa tempat bahkan perlu dihindari. Begitu kembali ke desa, seperti yang dikatakan Bai Sengjing, hasil pertempuran mereka lebih unggul dari Bai Zanlai. Setelah seharian beredar, kompetisi ini dikenal luas. Kelimanya berjalan di perkemahan, menerima banyak perhatian. Senior Bai Lian menang hari ini. Itu hanya Tuan Bai Zanlai yang tidak beruntung. Anda tahu, berburu juga bergantung pada keberuntungan. Jika Anda tidak menemukan mangsa langka, jadi bagaimana jika Anda memiliki kekuatan? Keduanya, apakah mereka yang berasal dari klan Gu Yue? Siapa gadis itu? Sangat indah, tidak kurang dari kecantikan Bai Lian. Saya mendengar tuan muda klan Gu Yue ini tertarik pada Tuan Bai Lian, benar-benar katak lumpuh yang mencoba makan daging angsa. Menurut pengamatan saya, sifat orang ini cacat. Memiliki satu di sampingnya, namun mendambakan yang lain, tidak heran Tuan Bai Zanlai sangat marah. Semua orang dapat mengatakan Tuan Bai Zanlai tertarik pada senior Bai Lian. Bagaimanapun, saya mendengar mereka adalah teman masa kecil. Sayangnya perasaannya tidak saling menguntungkan. Banyak bisikan dan pembicaraan rahasia sedang berlangsung, saat orang-orang menundukkan kepala. Fang Yuan tampak seperti muram, meskipun dia menang, dia tidak menunjukkan kegembiraan di wajahnya. Hanya sampai pada malam hari, di tenda tengah, saat perjamuan api unggun lainnya diadakan. Si kembar, Bai Seng dan Bai Hua, bersulang untuk Fang Yuan sebelum dibawa pergi. Di tenda, banyak wajah baru muncul. Persaingan Bai Lian dan Bai Zanlai menyebabkan mereka meninggalkan kompetisi berburu biasa. Dengan demikian, tempat-tempat yang biasa mereka pegang dibebaskan sekarang, menyebabkan banyak anak muda di klan Bai melangkah. Kedua pria ini jelas lebih dekat dengan Bai Zanlai, yang satu menatap Fang Yuan dengan marah selama perjamuan sementara yang lainnya apatis. Junior, sudah berhari-hari, di mana anggota klanmu? Di jamuan makan, pemimpin klan Bai bertanya. Fang Yuan menunjukkan kekhawatiran, menurut perhitungan saya, seharusnya beberapa hari ini. Nahus, mungkin mereka mengalami masalah, tetapi dengan kekuatan mereka, seharusnya tidak ada masalah. Pemimpin klan Bai mengangguk, yang dia khawatirkan adalah Fang Yuan. Setelah menghabiskan begitu banyak usaha, dan membangun tahap ini. Pada titik ini di mana kemajuan sedang dibuat, dan kesuksesan sudah dekat, dia tidak ingin sisa-sisa Gu Yue muncul dan menggagalkan seluruh plot. Apa yang tidak dia ketahui adalah, kekhawatirannya tidak perlu. Di dunia ini, hanya dua Gu Yue yang tersisa,
Fang Yuan dan Fang Zheng. Jangan khawatir junior, saya telah mengirim orang untuk mengintai sekitar, saya yakin tidak lama kemudian, Anda akan mendengar berita tentang anggota klan Anda. Setelah bereaksi, pemimpin klan Bai menghibur Fang Yuan. Fang Yuan dengan cepat berterima kasih padanya, saat Bai Ningbing mengerutkan kening. Situasinya semakin kritis, semakin lama mereka menyeret, semakin buruk bagi mereka. Sekarang masih baik-baik saja, menggunakan alasan untuk menjawabnya. Lagi pula, di alam liar, menghadapi masalah tak terduga adalah hal yang normal. Tetapi setelah mereka menyeretnya, klan Bai akan curiga, dan bahkan mungkin menemukan kebenaran di balik kebohongan mereka. Tapi akhir-akhir ini, mereka terus berburu di alam liar, dan Bai Ningbing tidak berani melakukan apa-apa. Dia tahu bahwa ada Master Gu klan Bai yang mengawasi seluruh proses, bersembunyi di sudut. Mereka tidak memiliki gerakan yang kuat, dan dengan medan hutan yang kompleks, itu membatasi kecepatan mereka. Dalam perspektif Bai Ningbing, situasinya memburuk dari hari ke hari, mereka tampaknya telah jatuh jauh ke dalam pasir hisap, tenggelam lebih dalam seiring berjalannya waktu, pada tingkat ini mereka akan benar-benar dikonsumsi. Apa sebenarnya yang kamu rencanakan? Bai Ningbing menatap Fang Yuan. Dia mengerti Fang Yuan, dia bukan tipe orang yang menunggu dan mati. Tetapi karena pengalaman hidupnya yang kecil, dia tidak bisa memikirkan cara untuk keluar dari situasi itu. Dalam lingkungan ini, dia juga tidak bisa berdiskusi secara terbuka dengan Fang Yuan. Tekanan di hati Bai Ningbing semakin meningkat. Hari lain berlalu. Kelompok Fang Yuan mengalahkan kelompok Bai Zanlai dalam hal hasil. Di jamuan makan, pemimpin klan Bai memanggil Bai Mosing untuk diskusi rahasia lainnya. Pemimpin klan mengetuk meja dengan jarinya, ini tidak bisa terus berlanjut, meskipun hari ini selama berburu, Bai Lian terus berbicara tentang bahaya Gunung Baigu, saya bisa merasakan Fang Zheng goyah tetapi waktu tidak menunggu siapapun. Begitu kelompok Gu Yue muncul, Fang Zheng akan menemukan pilar dukungannya, dan upaya kami akan. Waktu tidak berpihak pada kita. Pemimpin klan Bai menghela nafas, tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Yang tidak dia ketahui adalah, Bai Ningbing lebih khawatir darinya. Waktu bahkan lebih berharga bagi Bai Ningbing dan Fang Yuan. Bai Mosing merenung sejenak, pemimpin klan, cara saya melihatnya, tidak realistis untuk mengharapkan Fang Zheng mempercayai kami dalam jangka pendek dan memberi kami lokasi mata air roh. Saya punya ide di sini, tetapi kami masih harus terus memanipulasi dan mengintensifkan tekanannya. Aduh, bicaralah. Bai Mosing berbisik pelan. Pemimpin klan Bai mengangguk sedikit, kamu benar, bahwa Fang Zheng sangat cemas, mungkin khawatir klannya akan menderita terlalu banyak kerugian karena memperjuangkan mata air roh. Bukankah dia ingin informasi tentang area di dekat mata air roh? Dia pasti menginginkannya, tetapi waspada terhadap kita. Selain itu, kultivasi mereka juga lemah, idemu sepertinya bagus. Tanpa sadar, pemimpin klan wanita merasa bahwa metode ini tidak pantas, tetapi sekarang mereka tidak memiliki rencana yang lebih baik, mereka hanya bisa mencoba ini. Jadi, pada hari ketiga duel, Bai Zanlai secara tidak sengaja menangkap kupu-kupu naga berenang liar selama berburu, dan seluruh kamp menjadi keributan. Bai Lian menunjukkan ekspresi muram, situasinya terlihat buruk, kupu-kupu naga renang Gu, peringkat 3 dan sangat berharga. Skor Bai Zanlai jauh di depan kami hanya bisa mengambil langkah. Berisiko untuk memiliki kesempatan untuk menang. Saya sangat jelas tentang medan hutan. Kita hanya bisa pergi ke Gunung Baigu untuk berburu, dan membunuh binatang tulang atau menangkap tulang liar Gu. Bai Ningbing mendengar ini, dan jantungnya melonjak. Gunung Baigu, bukankah itu cara terbaik untuk keluar dari kesulitan mereka? Haha, berpikir bahwa kesempatan akan datang seperti ini. Meskipun Gunung Baigu berbahaya, itu adalah cara terbaik untuk melarikan diri dari klan Bai. Fang Yuan menggelengkan kepalanya, ini terlalu berbahaya, Nyonya Bai Lian, kami memiliki kekuatan terbatas, lupakan saja. Bai Ningbing menatap dengan mata terbuka lebar, sangat ingin mencekik Fang Yuan. Bai Lian malah tertawa, jangan khawatir Tuan Muda. Saya punya rencana, saya memiliki hubungan yang baik dengan Bai Seng dan Bai Hua, kita bisa membujuk mereka untuk bergabung dengan perburuan besok. Mereka tidak memiliki kultivasi, sehingga mereka tidak dianggap sebagai bala bantuan bagi kita.
Tapi mereka memiliki Gu Master yang bersembunyi melindungi mereka dari bahaya. Jika kita memasuki Gunung Baigu, dan menghadapi bahaya, bagaimana mungkin mereka tidak membantu? Kami tidak akan mengambil binatang buas yang mereka bunuh, tetapi hanya berburu kami sendiri. Kelompok binatang pasti memiliki yang tua, sakit-sakitan dan lemah, binatang buas di Gunung Baigu jauh lebih berharga. Fang Yuan terkejut, berpikir bahwa klan Bai melakukan ini, semua hanya untuk mencegah kecurigaan saya. Saat dia berpikir demikian di dalam hatinya, dia malah berkata, ide bagus. Lady Bai Lian benar-benar berhati murni, saya sangat kagum. Tidak, saya tersanjung. Bai Lian tersenyum malu-malu, tetapi kepuasan melintas di matanya. Keesokan harinya, saat senja, di tenda tengah, pemimpin klan Bai menatap asap pelangi di udara dengan erat. Dalam asap, sebuah gambar muncul. Dalam gambar itu, ada 7 orang. Selain Fang Yuan, Bai Lian dan ketiganya, ada juga 2 anak, tuan muda klan Bai. Sepertinya Gunung Baigu sangat damai. Kami telah pindah begitu lama, dan tidak mengalami masalah apapun. Dalam gambar itu, Bai Shengjing berbicara. Pemimpin klan Bai mendengus karena marah. Untuk melindungi mereka, dia mengirim sejumlah besar Master Gu untuk membuka jalan, tidak meninggalkan satu tetua pun, semua melindungi mereka secara rahasia. Alasan kelompok Fang Yuan mengalami waktu yang mudah, dan bertemu dengan binatang buas sporadis, adalah karena mereka sengaja ditinggalkan oleh Master Gu klan Bai. Dalam 6 jam ini, klan Bai telah mengorbankan puluhan Master Gu yang luar biasa, dan bahkan 3 tetua terluka. Di antara mereka, 2 terluka parah, pingsan dan dalam perjalanan kembali ke kamp. Tapi ini masih kaki Gunung Baigu, semakin mereka naik, semakin banyak bahaya yang mengintai. Tidak lihat betapa mudahnya Fang Yuan dan yang lainnya bepergian, ini semua karena pengorbanan hidup dan darah guru-guru lainnya. Terutama Gunung Baigu, tidak ada yang tinggal di sana, dan itu adalah wilayah binatang buas. Untuk membuka jalan dan menjelajah, harga yang harus dibayar sangat besar. Fang Yuan terus naik, dan dengan bimbingan Bai Lian, mereka tiba di gunung belakang Baigu. Kami memiliki informasi yang terbatas, saya tidak tahu harus terus pergi kemana. Langit mulai gelap, mungkin kita harus kembali. Bai Lian sengaja berkata, karena kita di sini, sebaiknya kita menjelajah. Kata Fang Yuan sebagai gantinya. Dia melihat sekeliling, mencoba membedakan, seperti dia mencoba menemukan sesuatu. Dia mulai memimpin mereka, menurut ingatannya, dia tahu tanah warisan itu dekat. Hei, 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 bisakah kamu setidaknya mencoba berpura-pura? Di sampingnya, Bai Ningbing melihat ini dan berteriak di dalam hatinya. Perilaku Fang Yuan sudah di luar karakter. Bai Ningbing melihat sekeliling dengan cemas, tetapi yang aneh adalah, baik itu Bai Lian, Bai Shengjing atau yang lainnya, sepertinya mereka tidak bisa mengatakan apa-apa, membiarkan Fang Yuan mencari dalam diam. Bagus, ini dia. Sepertinya tempat ini sangat dekat dengan mata air roh. Di tenda, pemimpin klan berkata dengan gelisah. Hehehe, Fang Zheng, kamu masih terlalu muda, Mereka memasuki gua, apakah mata air roh di dalam gua? Gambar itu melintas, menunjukkan bagian dalam gua. Tepat ketika pemimpin klan Bai semakin bingung, seseorang melaporkan dari luar, melapor ke pemimpin klan, seorang Gu Master investigatif kembali, membawa Master Gu klan Tai, mereka memiliki berita penting untuk dilaporkan. Informasi penting, pemimpin klan Bai mengerutkan kening, apa yang bisa lebih penting daripada pegas roh? Karena ini bukan keadaan darurat, biarkan mereka menunggu dulu. Dia menginstruksikan sebelum mengalihkan pandangannya kembali ke gambar asap. Gambar itu bersinar, menunjukkan situasi di dalam gua, Fang Yuan dan kelompoknya bergerak lebih dalam ke dalam gua, sampai mereka mencapai akhir. Gua ini tidak besar. Pemimpin klan Bai kecewa karena dia tidak melihat pegas roh, tidak mungkin itu bisa di tempat seperti ini. Sepertinya kita masih perlu waktu untuk menemukan mata air roh. Pemimpin klan Bai bergumam. Dia mengayunkan lengan bajunya dan menahan asap kembali, sebelum berkata ke arah luar tenda, panggil mereka masuk. Penutup tenda dibuka, seorang Gu Master investigatif yang galak dan kuat masuk dan membungkuk, bawahan ini menyapa pemimpin klan Tuan, saya punya berita penting untuk dilaporkan. Ada jejak kecemasan dalam suaranya. Kamu menangkap Master Gu klan Tai. Pemimpin klan Bai sedikit mengernyit.
Klan Tai adalah pembangkit tenaga listrik besar yang bahkan tidak bisa ditandingi oleh 10 klan Bai. Akan ada masalah besar jika masalah ini tidak ditangani dengan benar. Pemimpin klan Bai menyalahkan bawahan di dalam hatinya, Master Gu klan Tai ini seperti bom, dia seharusnya membunuhnya secara diam-diam di hutan. Membawanya kembali ke klan akan meninggalkan bukti dan menyebabkan komplikasi. Bawahan ini telah menerima misi, dan saat menyelidiki arah sisa-sisa Gu Yue, saya secara tidak sengaja menemukan Gu Master yang terluka parah. Awalnya saya curiga, mengira dia adalah anggota klan Gu Yue. Tetapi setelah menyembuhkannya, dia mengaku sebagai Master Gu klan Tai. Dan dia memberi tahu saya berita yang mengejutkan. 3 klan Gunung King Mao benar-benar musnah. Seorang Gu Master Iblis misterius berhasil melarikan diri dari bencana, dan klan Tai memobilisasi Master Gu mereka untuk mengejar Master Gu Iblis ini. Master Gu investigasi melaporkan, "Apa katamu?" Pemimpin klan Bai terkejut, jantungnya melonjak, dan dia mulai mengerutkan kening. Pada saat ini, gambar Fang Yuan dan Bai Ningbing terlintas di benaknya. Apakah kedua anak muda ini adalah Gu Master Iblis? Mereka tidak terlihat seperti itu. Terutama ketika dia memikirkan gambar tangisan Fang Yuan di perjamuan, bagaimana orang seperti itu bisa menjadi Gu Master Iblis? Bagaimana kamu bisa yakin orang ini adalah Master Gu klan Tai? Pemimpin klan Bai bertanya lagi. Ini adalah token klan Tai yang aku dapatkan dari tubuhnya. Dan cacing Gu-nya juga merupakan cacing Gu karakteristik klan Tai. Kata Gu Master investigatif sambil menyerahkan token logam. Pemimpin klan Bai menerima token itu, dia merasakan sensasi dingin dari token tersebut. Itu memang token klan Tai, tapi ada juga kemungkinan orang ini membunuh Master Gu klan Tai dan mengambil token sebagai jarahan mereka. Mungkin orang ini mencoba menyesatkan kita, dia mungkin hanya Master Gu Iblis yang dikejar klan Tai. Pemimpin klan Bai memikirkan kemungkinan. Untuk hidup, Gu Master Iblis jelas harus berbohong tentang identitas mereka. Pemimpin klan Bai memiliki persepsi yang terlalu dalam. Tapi bagaimanapun juga, dia harus mengkonfirmasinya sendiri. Dia menyipitkan mata dan berkata, "Bawa tawanan itu ke sini." Pindah. Segera, tenda dibuka dan seorang Gu Master dibawa. Itu adalah Tai Daoku, rambutnya berantakan dan wajahnya pucat saat dia berjalan menuju pemimpin klan Bai. Berlutut, Guru Gu di belakang menendang, dan pria berkemauan keras ini mendengus, berlutut di tanah. Tapi dia sangat melawan dan mencoba untuk tetap berdiri. Tetap diam. 2 Master Gu di belakangnya memegang masing-masing lengannya, memaksanya turun. Perjuangan Tai Daoku tidak berhasil, dia berteriak, "Aku, Tai Daoku, akan berlutut ke langit dan bumi, akan berlutut di hadapan orang tuaku, akan berlutut di hadapan pemimpin klan, tetapi jangan mempermalukanku, atau aku lebih suka mati." Oh, akting yang bagus. Alis pemimpin klan Bai terangkat, tetapi dia hanya mencibir dan menginterogasi, "Bicaralah. Kamu adalah Master Gu Iblis, bagaimana kamu membunuh Master Gu klan Tai dan mendapatkan token ini?" Tai Daoku tercengang, sebelum memuntahkan dahak berdarah, "Ludah. Saya Tai Daoku dari klan Tai Agung, nama dan nama keluarga saya tidak akan pernah berubah. Sekarang aku telah mendarat di tanganmu, lakukan apapun yang kamu inginkan padaku, tetapi mencoba menjebakku seperti ini, bukankah itu terlalu munafik?" Dahak tidak mendarat di pemimpin klan Bai, karena menabrak dinding tak terlihat di udara dan jatuh ke tanah. Ekspresi pemimpin klan Bai berubah jelek. Tai Daoku tertawa dingin, "Klan Tai kami ahli dalam mengejar dan menyelidiki. Klan Bai, kamu menangkapku dan mempermalukanku seperti ini, hehe, sebaiknya kamu menghancurkan mayatku, dan berdoa agar kamu tidak ketahuan. Jika tidak, hehe, kamu akan menghadapi kemarahan dan balas dendam dari seluruh klan Tai kita." Pemimpin klan Bai mencibir, "Kamu terus mengaku sebagai Master Gu klan Tai, tetapi aku telah melihat banyak Master Gu klan Tai, mereka yang berada di bawah peringkat 5 akan bergerak dalam jumlah besar, dan sangat bersemangat, dan berkemauan besi. Anda tidak hanya bepergian sendirian, lihat saja keadaan Anda harus bertindak lebih baik jika Anda ingin menyamar sebagai Master Gu klan Tai." Cibiran dingin Tai Daoku membeku. Kata-kata pemimpin klan Bai memicu ingatan paling menyakitkan di hatinya. Kembali ketika mereka meninggalkan Gunung King Mao, mereka bersembilan bersemangat tinggi, tetapi sekarang hanya dia yang tersisa dan itu juga sebagai tahanan. Pilu,
Terutama ketika dia memikirkan bagaimana Tai Aotian meninggal, penyesalan dan belas kasihan yang besar memperkuat rasa sakitnya. Tai Aotian adalah tuan muda keempat klan Tai, dengan bakat superior dan sifat yang ditentukan, ada banyak harapan yang ditempatkan padanya sejak muda. Dia adalah pesaing kuat untuk posisi pemimpin klan, dan merupakan harapan masa depan klan Tai. Kecerdasan dan bakat yang dia tunjukkan membuat Tai Daoku melihat masa depan klan Tai di tangannya. Tapi, ketika ledakan luar biasa itu terjadi, semuanya berakhir. Itu terlalu tiba-tiba. Tai Aotian, yang berada di tengah-tengah ledakan, bahkan tidak punya waktu untuk mengaktifkan gu pertahanannya sebelum dia hancur berkeping-keping. Jenius satu generasi, bintang masa depan, mati dengan cara yang tidak jelas. Tidak hanya Tai Aotian, beberapa lainnya juga terkena dampak dan meninggal dalam ledakan bersama dengan cacing gu yang tak terhitung jumlahnya. Hanya ada 2 orang yang hidup, keduanya terluka parah. Tai Ku Dao adalah salah satunya. Saat itu dia berada di belakang tim, dan karena kulitnya telah berubah menjadi kulit perunggu oleh cacing gunya, dia menyelamatkan hidupnya. Orang lain yang terluka telah kehilangan separuh tubuhnya, dan dalam waktu singkat, jatuh koma, akhirnya meninggal setelah resusitasi gagal. Tai Daoku menangis saat dia mengubur anggota klannya. Dia ingin mengubur mereka secara terpisah, tetapi sebagian besar mayat itu berkeping-keping. Tai Aotian adalah yang paling menyedihkan, hanya sepotong daging seukuran telapak tangan Yak tersisa darinya. Dia menanggung rasa sakit dan kesedihannya yang luar biasa, dan membangun sebuah makam, memotong batu besar dan memindahkannya ke sana sebagai tanda. Selanjutnya, dia menyelidiki lokasi ledakan. Dengan pengalamannya, dia menyimpulkan itu adalah kentang guntur hangus gu. Hampir 100 kentang guntur hangus, terkubur bersama. Tanpa diragukan lagi, ini adalah jebakan besar yang licik, kejam, dan sangat jahat. Siapa yang akan melakukan hal jahat seperti itu? Siapa yang memasang jebakan ini? Tai Daoku memikirkannya dengan keras, dan merasa bahwa Fang dan Bai adalah yang paling mencurigakan. Tentu saja, dia tidak tahu nama mereka atau info pastinya, tetapi dia mengerti bahwa pelaku ini kemungkinan besar adalah Gu Master Iblis yang mereka kejar. Terlalu tercela, terlalu kejam. Tai Daoku terbang menjadi marah, kebenciannya sedalam laut. Balas dendam, dia harus membalas dendam, dan membawa Gu Master Iblis ini ke pengadilan. Tai Daoku tidak bisa lagi kembali ke klan Tai. Dia bertanggung jawab untuk sampai ke akhir kematian tuan muda keempat. Selain itu, jika dia kembali dengan tangan kosong seperti ini, itu akan menjadi aib besar bagi karakternya. Dia harus melanjutkan pengejaran. Hidupnya tiba-tiba berubah dari warna-warni menjadi abu-abu. Dia ingin membunuh Gu Master Iblis dari Gunung King Mao untuk melampiaskan amarahnya. Bahkan jika dia tidak bisa, dia ingin memberikan segalanya. Balas dendam, balas dendam. Dia berteriak, dia tidak akan berhenti sampai dia membunuh Fang dan Bai. Namun, kenyataannya kejam. Luka-lukanya tidak dapat menerima penyembuhan yang tepat, dan dalam beberapa hari, dia menderita demam tinggi dan sakit kepala yang mengerikan. Dia juga menghadapi serangan kelompok binatang buas, dan nyaris tidak berhasil melarikan diri melalui sungai. Tetapi tanpa persediaan yang tepat, dia masih pingsan pada akhirnya. Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia diselamatkan, tetapi menjadi tawanan klan Bai. Berpikir kembali, itu semua adalah serangkaian peristiwa yang menyakitkan. Tai Daoku berlutut di tenda dengan air mata mengalir tak terkendali. Pemimpin klan Bai kagum, Tai Daoku tidak menjawab pertanyaannya dan terus memancarkan aura yang ditentukan. Ini tidak terlihat seperti identitas palsu, seperti Master Gu Iblis yang ingin hidup. Apakah orang ini benar-benar dari klan Tai? Pemimpin klan Bai mulai merasakan sesuatu yang tidak beres, firasat buruk di hatinya mulai menyebar. Dia ingin mencari tahu lebih detail, tetapi Tai Daoku tidak menjawab dan bahkan menutup matanya. Pikiran pemimpin klan Bai berubah saat dia tiba-tiba berkata, belum lama ini, klan Bai kami menjamu 2 tamu klan Gu Yue. Mereka adalah 2 anak muda, satu mengaku sebagai tuan muda klan Gu Yue. Sebelum dia selesai, Tai Daoku tiba-tiba membuka matanya. Matanya yang dulu mati mulai bersinar dengan cahaya. Kebencian, kemarahan, kegembiraan, segala macam emosi kompleks meledak. Dia ingin bangun dengan gelisah, tetapi didorong ke bawah oleh 2 Master Gu di belakangnya. Dia berteriak, itu mereka, itu pasti mereka.
Untuk berpikir saya bertemu mereka di sini. 2 orang, dan bahkan anak muda, mereka pasti Master Gu Iblis yang melarikan diri dari Gunung King Mao. Tai Daoku tidak tahu situasi di klan Bai, Gu Master investigasi hanya diinterogasi, tidak mungkin dia akan memberitahunya informasi seperti itu. Pemimpin klan Bai dengan cepat bertanya, jika Anda adalah Master Gu klan Tai, di mana teman Anda? Sikap Tai Daoku berubah total pada titik ini, demi balas dendam, dia menjawab dengan serius, mereka sudah mati. Di mana mereka mati? Di mana mayatnya? Ekspresi Tai Daoku berubah, saya tidak bisa memberitahu Anda ini. Orang mati akan beristirahat dengan tenang, bahkan jika kamu mencurigaiku, aku tidak akan mengizinkanmu menggali kuburan mereka. Hati pemimpin klan Bai tenggelam setelah mendengar ini. Ini bukan kata-kata yang akan dikatakan oleh Gu Master Iblis. Jangan bilang, kekhawatiran yang kuat tumbuh di hati pemimpin klan Bai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melambaikan lengan bajunya, saat asap warna-warni terbang keluar dan melingkar di udara, membentuk gambar. Tuan muda klan Anda ada di tangan kami, kalian semua keluar sekarang. Dalam gambar itu, Fang Yuan telah jatuh dengan klan Bai, dia mencengkeram tenggorokan Bai Hua dan Bai Seng saat dia mengancam. Pemimpin klan Bai langsung tercengang. Setelah beberapa napas, dia menjadi marah, membanting meja di depannya berkeping-keping. Dia ingin berteriak, ternyata mereka iblis. Bersambung.